Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Tarini dengan NIM 2480000012 dari program studi PGSD kelas A. Jadi apa sih PKN itu? PKN adalah singkatan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pelajaran ini mengajarkan kita tentang hal-hal penting bagi negara kita, seperti Pancasila sebagai dasar negara, terus Undang-Undang 1945 sebagai aturan negara, serta hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Selain itu, kita juga belajar tentang demokrasi, terus hak asasi manusia, kewarganegaraan, dan berbagai masalah sosial politik lainnya yang ada di Indonesia. PKN juga mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, terus bekerja sama dan memiliki rasa tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia. Jadi, apa sih tujuan dari belajar PKN itu? Tujuannya agar kita yang pertama bisa paham Pancasila, yaitu kayak memahami makna setiap sila Pancasila, seperti pentingnya hidup rukun, adil, dan demokrasi. Itu yang kedua, cinta tanah air, itu bangga menjadi warga Indonesia dan memahami keunikan negara kita. Terus yang ketiga, aktif di masyarakat, mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara serta cara berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Terus yang keempat, mengerti demokrasi, memahami sistem pemerintahan demokratis dan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Nilai-nilai Pancasila dalam pelajaran PKN sendiri yang pastinya ada 5 dong tentunya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu mengajarkan untuk percaya dan menghormati Tuhan serta saling menghormati antar umat beragama. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajar kita untuk menghargai semua orang dan bersikap adil tanpa membeda-bedakan. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia, mencintai tanah air dan menghargai perbedaan suku, terus agama, budaya untuk menjaga persatuan. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah untuk mencapai keputusan dan menghargai pendapat dari orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang dengan menghormati hak asasi manusia dan juga saling membantu. Jadi PPKN itu kayak pelajaran yang ngajari kita jadi warga negara Indonesia yang baik. Pelajaran ini penting banget karena ngajarin nilai-nilai Pancasila. Jadi kita itu tahu gimana caranya hidup rukun, terus saling membantu dan menghargai perbedaan. Yang pertama, kita juga bisa mengerti hak dan kewajiban. Kita jadi paham kalau kita punya hak dan juga punya tugas sebagai warga negara. Terus yang kedua, belajar demokrasi. Kita belajar gimana caranya hidup di negaranya semua orang itu punya hak suara yang sama. Terus yang ketiga, tanggung jawab sosial. Kita diajarin buat peduli sama lingkungan sekitar dan juga dengan sesama. Terus yang keempat, menjaga persatuan. Kita diajarin untuk menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang hoax. Hoax atau berita bohong menjadi masalah serius di era digital saat ini. Kenapa sih? Karena dapat memicu perpecahan dan kerusuhan. Solusi dari PPKN untuk mengatasi ini sendiri itu bisa melalui yang pertama, pendidikan kritis. Itu melatih siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi dan membedakan fakta dari opini. Terus yang kedua, literasi digital, mengajarkan etika penggunaan media sosial dan pentingnya mencari sumber informasi yang kredibel. Terus yang ketiga, partisipasi aktif, itu mendorong siswa untuk aktif dalam masyarakat seperti mengklarifikasi informasi salah atau melaporkan akun penyebar hoax. Implementasi nilai-nilai PPKN dalam mengatasi isu hoax sendiri itu yang pertama, di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya kampanye agama mengajarkan kebenaran untuk mencari kebenaran sesuai ajaran agama dan menghindari hoax. Implementasinya kita bisa membentuk komunitas antar agama untuk berdiskusi dan memperkuat toleransi. Terus di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya
program jurnalisme warga. Itu untuk mendorong masyarakat memeriksa kebenaran informasi dan melaporkan hoax gitu. Terus implementasinya melatih masyarakat menjadi jurnalis warga untuk melalui workshop dan platform dari berbagai informasi yang telah diverifikasi. Terus istilah ketiga, Persatuan Indonesia. Contohnya lomba konten kreatif yang mengkampanyekan persatuan dalam melawan hoax. Implementasinya membentuk tim lintas generasi untuk menciptakan dan menyebarkan konten inspiratif di media sosial. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya itu bisa melalui forum diskusi dengan berbagai pihak untuk membahas solusi mengatasi hoax. Implementasinya memfasilitasi dialog konstruktif yang merumuskan kebijakan untuk menangkal hoax. Dan yang terakhir di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya menyediakan akses informasi yang akurat terutama di daerah terpencil. Implementasinya kita bisa membangun infrastruktur digital dan memberikan kuota gratis untuk edukasi dan literasi digital. Jadi sebagai mahasiswa kita juga memiliki peran penting dalam membangun bangsa. Nilai-nilai PPKN yang kita pelajari di sekolah dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi warga negara yang baik, dan tentunya berikut beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan dalam lingkungan kampus. Yang pertama, kita bisa aktif dalam organisasi mahasiswa. Jadi itu kita bisa mengembangkan kepemimpinan, jiwa kepemimpinan, terus kerjasama dan rasa tanggung jawab. Terus yang kedua, menjaga kerukunan antar mahasiswa atau sesama. Jadi kita bisa menghormati perbedaan dan menjaga hubungan baik dengan mahasiswa dan juga sesama itu. Terus dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa, yang pertama bisa menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Jadi kita bisa memilih pemimpin yang amanah dan mengikuti pemilu dengan penuh kesadaran. Terus yang kedua, menghormati aturan, yaitu kayak mematuhi peraturan di kampus dan juga yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, menjaga lingkungan. Jadi kita bisa membuang sampah pada tempatnya, terus menghemat energi dan menggunakan transportasi umum. Langkah-langkah konkretnya sudah dilakukan sebagai bentuk pengalaman nilai-nilai PPKN. Di sila pertama, kita maksudnya mahasiswa sudah menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan menghormati keyakinan orang lain. Terus di sila kedua juga dapat membantu teman yang kesulitan, terus bersikap adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Terus yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghindari perpecahan. Dan terus di sila keempat, mengikuti kegiatan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama serta menghargai pendapat dari orang lain. Dan di sila kelima, kita bisa berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dari diri kita sendiri. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.